Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena harus ada proses adaptasi. Laki-laki dan perempuan yang menikah itu pada dasarnya adalah dua manusia yang dibesarkan dengan cara yang berbeda. Intelektualnya berbeda, pemahaman agama berbeda, kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Dan ini butuh adaptasi. Misalnya begini. Ada seorang laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga yang mapan. Maka karena mapan, uangnya banyak. Kalau ada genting bocor, bapaknya itu ngundang tukang. Jadi kalau malam hari bocor, yang dilakukan bapaknya adalah ngomong sama istri, mana ember, mana baskom. Jadi nanti bocoran itu ditampung. Nanti kalau sudah penuh dibuang, ganti ember yang kosong. Begitu seterus sampai subuh, sampai nanti hujannya berhenti. Si laki-laki ini melihat bapaknya seperti itu. Sementara istrinya adalah perempuan yang datang dari rumah tangga yang sederhana. Jadi begitu ada bocor, langsung ngambil tangga, naik ke atas genting, betulin sendiri. Perempuan ini memahami bahwa laki-laki itu ya kayak bapaknya itu. Sementara si laki-laki memahami laki-laki ya kayak bapaknya. Jadi begitu mereka menikah, belum punya rumah, ngontrak, dan bocor. Begitu bocor, yang dilakukan laki-laki mirip bapaknya. Dek, mana ember? Lah si perempuan bingung, karena selama ini dia lihat bapak itu kalau hujan nggak nanya ember, tapi nanyanya tangga. Loh kok ember sih mas, nggak tangga? Loh, emang kenapa? Loh, kalau bapak saya dulu itu naik ke atas pakai tangga, kemudian dibetulin itu bocornya. Sementara yang laki-laki mengatakan, loh kalau bapak saya itu ngambilnya ember, nampung bocoran, besok pagi tinggal nyuruh Kang Parmin bayar 20.000. Itu kalau nggak paham bisa jadi masalah. Yang laki-laki ngomong, kamu itu sudah ikut ngaji 20.000 aja kok, yo. Bakhil, kikir. Nanti kan aku kalau ketemu sama Kang Parmin ngasih langsung 20.000, dia kan nggak mau, butuh alasan agar dia merasa dibayar atas usaha dia. Besok saya suruh dia naik ke atas genting, tak kasih 20.000. Sementara istrinya, 20.000 tuh hari itu juga sesuatu. Bisa kan kamu naik dengan dirimu sendiri. Katanya ikut pengajian, temanya tegakkan syariat, jadi mujahid. Mujahid itu hujan mesio, bukan hujan air. Kamu hujan air aja nggak mau, takut gitu. Itu jadi masalah loh, hanya gara-gara bocoran air hujan gitu loh Pak. Karena mereka dibesarkan dalam suasana yang berbeda. Butuh satu kondisi, akhirnya si istri, oh iya ya suamiku itu bukan ayahku. Oke deh, mulai hari ini yang saya dengar di telinga bukan mana tangga, tapi ganti mana ember, airnya double gitu. Oke. Karena suaminya itu orang kaya, setiap kali ada piring kotor, gelas kotor, langsung dicuci. Hebatnya bahasa Jawa itu, nyuci piring dengan nyuci baju itu beda Pak. Nek nyuci baju itu ngumbai, nek nyuci piring itu ngisai. Jadi nek pertanyaan, kowe ora isah-isah, langsung maknanya adalah piring gelasmu kotor. Kowe ora umbah-umbah, berarti baju sama celanamu kotor. Tapi kalau bahasa Indonesia kan cuci semua. Tinggal objeknya apa? Cuci baju dan cuci piring gitu loh Pak. Kalau bahasa Jawa beda. Jadi kalau yang di sini ada orang-orang Jawa, sebenarnya saya sebagai penceramah, Anda kalau lihat YouTube ada saya, kadang-kadang saya masukkan bahasa-bahasa Jawa. Kenapa? Karena bahasa Jawa lebih tepat sasaran daripada bahasa Indonesia. Kosakatanya lebih tajam, lebih kalau mau ngejelp ke hati itu lebih banyak pilihannya gitu loh Pak. Begitu ada piring satu dicuci, gelas satu dicuci. Sehingga setiap kali dia pergi ke dapur, bersih. Sementara yang perempuan datang dari keluarga yang sederhana. Dok, kamu nanti kalau nikah, bisa jadi suamimu tidak langsung kaya. Kayak bapakmu dulu, waktu nikah sama ibu juga baru merintis usaha. Jadi lakukan penghematan, termasuk isah-isah. Nyuci piring, nyuci gelas itu kamu bisa penghematan. Jadi apa? Kalau ada gelas kotor, piring kotor, biarkan dulu. Nanti malam mau tidur baru dicuci. Kenapa? Karena nyuci piring 10 dengan 1 itu deterjennya sama gitu loh. Cuma beda busanya aja gitu loh. Ya kamu menghemat begitu. Semua dilakukan penghematan.
Begitu mereka menikah, suaminya pergi ke dapur, ada gelas satu, ada piring satu nggak dicuci, dia nggak merasa nyaman karena selama hidupnya dia melihat ibunya selalu bersih terus dia nyindir, anatofatu minal iman, katanya kebersihan bagian daripada iman, ini ada piring gelas kotor nggak dicuci. Istrinya bilang, emang mau uangmu habis hanya buat beli sabun cuci? Kamu nyadar nggak sih uang yang kamu berikan itu berapa? Ini cara saya menghemat. Setiap hari saya cuma nyuci 1 kali ketika mau tidur. Gelasnya cuma 3, 6 karena mereka minumnya 3 kali, makan 3 kali. Kemudian piringnya juga cuma 6. Itu kalau dikalikan 1 bulan juga bisa menghemat entah 100.000 entah 200.000 gitu loh. Nah, ketika mereka menikah, akhirnya suami itu harus membiasakan melihat piring kotor tanpa mengucapkan kamu itu sebagaimana sih kebersihan bagi dari iman kok ini nggak bersih-bersih. Kepada istrinya kan itu menyakitkan. Sebagaimana istri juga akhirnya kalau nanti piringnya kotor, gelasnya kotor, disembunyikan, ditaruh di ember, ditutup dulu, jangan di atas wastafel. Kenapa? Karena dia tahu suaminya datang dari orang yang tidak pernah melihat piring kotor sama gelas kotor. Nah, cara-cara seperti ini yang nanti akan membangun komunikasi itu menjadi baik. Ada proses adaptasi. Apalagi kalau nanti itu hanya soal pola pola mendidik anak. Bagaimana kalau sampai pada adat istiadat dan kebiasaan karena beda suku. Saya pernah punya murid di Darussaada, kemudian lulus dan menikah. Dia orang Jawa, istrinya orang luar Jawa. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Sampai suatu ketika dia datang ke tempat istrinya itu di Maluku sana. Apa yang terjadi di sana? Bangun subuh itu nggak ada makanan, adanya cuma 1 gelas kopi plus pisang goreng. Makan itu nanti jam 10, itu pun nggak nasi, tapi sagu. Makan sagu itu kayak apa? Makan lem. Nggak bisa dikunyah, bisanya pakai sedotan, serut, serut, serut. Jadi kenikmatannya itu ketika melewati leher, bukan ketika di mulut. Saya pernah waktu itu ketarakan dikasih hidangan sagu gitu loh. Saya bayangkannya itu seperti bikin adonan lem waktu SMP dulu gitu loh. Ini cara gimana kan? Kalau di sendok ini nggak cair banget kok. Kan di Jawa ada juga bubur-bubur model kayak gitu, tapi di sendok gitu loh. Ini enggak Ustaz, saya malah dikasih sedotan. Ini nanti makanya disedot, seret, seret, seret gitu loh. Nah, teman kita ini kan orang Jawa. Jam 5 pagi ba'da subuh sudah ada nasi liwet, sudah ada soto, sudah ada pecel gitu loh. Tiba-tiba cuma ada kopi sama pisang goreng. Itu nggak biasa loh. Sementara kalaupun keluar di kampung istrinya nggak ada orang jualan nasi. Memang ada nasi, adanya sagu. Itu pun nanti jam 10 siang. Itu kalau berbeda adat seperti ini, itu kalau nggak dewasa bisa jadi masalah. Sebaliknya ketika mertuanya datang ke Jawa, habis subuh sudah sediakan soto, sudah sediakan pecel, ya tetap nggak dimakan, nggak biasa makan kok, makanya nanti jam 10 kok. Itu kalau nggak mengerti merasa tidak dihargai. Apalagi kalau menyediakannya pakai uang utangan gitu ya. Kita udah cari hutangan untuk membelikan menjamu mertua, ternyata malah nggak dimakan. Padahal soto itu kalau dingin nggak enak, pengennya panas. Lah belinya jam 5, makanya jam 10. 5 jam kemudian tuh bisa jadi sudah berubah rasa. Hanya karena berbeda adat istiadat. Lah kalau nanti mereka menikah, perlu proses adaptasi sampai kemudian menyimpulkan suamiku bukan bapakku, istriku bukan ibuku, dan aku nyaman dengan dia. Itu butuh kejadian-kejadian yang banyak yang kemudian membuat kita menyadari itu. Kalau tidak, kita membandingkan suami kita dengan bapak kita terus, itu nanti menimbulkan masalah. Kita bandingkan istri kita dengan ibu kita terus, itu nanti akan menimbulkan masalah. Nah, disinilah kemudian kita perlu berkomunikasi yang baik. Ya, saya pernah waktu itu di Balikpapan ada seorang ikhwan nikah, dia orang asli sana nikah sama orang Jawa. Dimasakkanlah sama istrinya nasi urap. Dia nggak doyan. Tapi katanya dia pernah ikut kuliah pranikah, nggak doyan tetap dimakan karena itu buatan istri. Padahal begitu dia makan, istrinya merasa ini masakan kesukaan suami. Jadi 7 hari itu dimasakkan urap terus gitu loh. Sampai 7 hari dia ngomong menyerah, saya nggak doyan. Kenapa tidak ngomong dari awal? Ya, karena dulu ikut ustadz katanya, ya sudahlah pengantin baru apa yang disediakan istri dimakan, meskipun nggak suka.
Lah kalau nggak suka tapi nggak ngomong, istrinya merasa kok dihabiskan, berarti suami saya suka banget. Padahal nggak suka gitu loh. Gimana suka menjadi tidak suka menjadi suka banget? Karena tidak ada komunikasi. Ya udah kamu jujur aja ngomong, saya nggak suka makanan kayak gini. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.